Jadi di 2022 tuh saya mulai ekspansi tapi berdasarkan emosi, bukan berdasarkan data. Jadi sistem accounting nggak kuat, inventory, supply chain nggak kuat gitu. Jadi udah sampai Jawa Timur tuh padahal udah jauh-jauh, tapi ya sadly harus tutup gitu. Tapi there's a lot of learning di situ. Jujur pada saat itu saya sempat ada di momen duit itu ibaratnya tinggal 6 bulan lagi udah selesai. Company selesai. Jumpa lagi di Biskom Podcast yang membahas tentang kewirausahaan, bisnis, komunikasi bersama saya Katrini Nati Sarasia sebagai dosen di Fakultas Bisnis LSPR yang selalu didampingi oleh rekan dari majalah SWA. Halo, saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisnis SWA, bagian dari SWA Media Group. Kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang bisnis beverage atau minuman kekinian. Nah, Mbak Catherine siapa nih tamu kita yang kita saat ini akan dihadirkan? Nah, itu seru banget. Hari ini Jakarta makin panas, Mas. Iya. Panas kalau orang Surabaya ya, bilang panas ya. pol, istilah. Nah, hari ini tamu kita namanya mirip-mirip nih. Oh iya. Kita ada Kathleen Gondo Utomo dari Highcup selaku CEO dan founder. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas. Terima kasih atas Thank you for kehadirannya. having me, thanks for having Highcups. Terima kasih udah mampir di Biskom Podcast ya. Siap. Nah, ngobrol jangan sabar ya. Oh iya. Banyak yang mau ditanyain. Yuk, monggo. Iya. Dari nama dulu deh, unik soalnya. High Cup ini kenapa namanya High Cup? High Cups pakai S ya? Yes, Highcups. Jadi gini, awal membangun Highcups di 2019, saya bukan orang marketing, saya bukan orang branding, saya mau nama yang simple, yang unik, yang semua orang bisa ngomong sebenarnya. High itu kan semua orang bisa ngomong ya, high. Dan waktu itu memang kita sekarang ada produk drinks and pastry, tapi waktu itu kita berkembang dari minuman, gitu. Jadi saya rasa cups itu mewakili identitas produk kita. Jadi ya I'm just making a simple name out of it, Highcups gitu aja sih, nggak muluk-muluk. Tapi tulisannya dari high-nya pakai tanda seru ya? Tanda seru, Itu karena apa tuh maksudnya itu? ya jadi logo Itu kita tuh filosofinya. tanda seru sih. Logo kita karena kan high, it's a high, it's friendly gitu. Karena pinginnya memang produk kita, branding kita, company kita bisa diterima dengan baik secara friendly ke masyarakat lah gitu sih. Ini bisnis minuman, apa diferensiasinya? Kan bisnis minuman kekinian sangat banyak gitu. Lalu apa diferensiasi dari High Cups ini? Ya, jadi dari Highcups itu secara teknis kita pasti punya rasa, kualitas dan harga yang memang sudah cocok dengan target market kita. Tetapi selain memastikan kita punya kualitas dan harga yang pas dan yang affordable dan yang enak, kita punya visi dan misi yang khusus, yaitu kita mempunyai misi untuk membawa perubahan fokusnya kepada perempuan-perempuan di Indonesia, memberikan mereka pengetahuan dan pengalaman bahwa karena saya rasa perempuan di Indonesia itu selalu dianggap sebelah mata, terutama dalam kesempatan kerja. Jadi di balik setiap produk Highcups itu sebenarnya ada cerita-cerita wanita-wanita hebat di baliknya, dan makanya saya terima kasih kepada customer Highcups yang sudah menjadi bagian dari gebrakan positif ini. Jadi tidak sekedar bisnis minuman, tapi ada value di belakangnya. Betul, ada Itu cerita di memberdayakan baliknya. para perempuan. Betul sekali. Menarik ya. Jadi apa nih implementasinya gimana tuh di Highcup sendiri dengan memberdayakan perempuan ini? Perempuan terlibat di sisi apa nih? Iya, jadi kalau boleh saya sharing ke belakang dikit dulu ya. Iya, jadi why-nya nih kenapa kok saya ada di sini. Jadi sebenarnya semua itu berawal dari waktu saya baru lulus 2014, waktu itu baru lulus kuliah, saya punya non-profit organization namanya Kuliahnya di mana, Mbak? di New York, di Cornell University di New Ambil York. S1 jurusan? Teknik pangan, food science, pangan, gitu. Nah, setelah lulus itu saya punya Diaspora Ikhlas, non-profit organisasi yang tujuannya ngajarin bahasa Inggris via Skype. Waktu itu nggak ngerti Jimit, nggak ada Zoom, via Skype ke anak-anak panti asuhan di Indonesia. Saya di Amerika, tapi via Skype ngajarin bahasa Inggris. Ketika saya ngelihat kelas-kelasnya
ketika saya ngajar di SD, di SMP, dan ke SMA, kelas jenjang makin tinggi, ceweknya tuh makin minim atau bahkan nggak ada. Iya. Ketika saya tanya, lo kok cowok semua nih, ceweknya kemana hari ini? Lo kok cewek ada, ngapain cewek SMA? Malah saya yang ditanya balik, malah saya yang dianggap aneh. Kok kuliah gitu kan? Sampai keluar negeri lagi gitu. Jadi dari situ saya merasa loh, cewek berarti udah dipetak-petakin nih bahwa cewek nggak perlu kuliah. Itu sampai SMA, jenjang SMA-nya. Pada saat saya pun mencari pekerjaan di Indonesia, apply kerjaan, pasti juga banyak hal dari pertanyaan-pertanyaan interviewer itu yang sebenarnya sudah memandang wanita sebagai sebelah mata gitu. Jadi simple aja, pasti saya ditanya, why should I hire you? In the next 5 years, kamu bakal hamil, berumah tangga, kamu ninggalin saya loh. Why should I hire you? Itu kan udah pertanyaan yang sebenarnya memetakan wanita. Gitu. Nah di sini High Cup sama sekali tidak seperti itu. Kita membuka peluang dan pintu sebesar-besarnya untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk memberitahu sebenarnya bahwa kamu ada opsi lain. Gitu, karena kita bukan memetak-metakan bahwa kamu ada opsi, kamu mau berumah tangga, mau berkarya, terserah, kamu ada opsi, dan kita akan memastikan di sini kamu akan mendapat training yang tepat karena kita memberikan training dan memastikan kamu punya transferable skill ke depannya. Dan transferable skill itu yang nanti akan evaluasi ya. Yes. Ya, mau mereka akan stay with High Cups ataupun mungkin memutuskan misalnya, oke, saya nggak bekerja lagi, at least sudah ada bekal lah ya. Mau di High Cups, mau nggak di High Cups, mau kerja tempat lain, mau rumah tangga, mau menjadi entrepreneurship, transferable skill ini sangat-sangat berguna karena sesimpel manajemen omset, manajemen uang, manajemen stok, soft skill, cara negosiasi, itu semua kan kita ajarin, gitu. Dan ini akan kepake semua kok, dimanapun, mau jadi apapun dan kapanpun, gitu sih. Ya, menarik sih. Kenapa beverages? Apakah ngelihat dan yang seger-seger ya? Apakah memang ngelihat bahwa ini negara tropis di mana orang itu sudah udah kayak aus mulu atau gimana? Atau sesuai dengan background pendidikan, bahkan kuliah di luar negeri ya, di Amerika, lalu di Inggris kalau nggak salah S2-nya ya. Saya sekolah di 3 benua, Pak. Di mana aja, Pak? Di kota New York, di London, dan di Shanghai. Ambil S2-nya di 2 kota. London dan Shanghai. Iya. Lalu kenapa tuh ngambil beverage nih? Apa sih yang menarik dari bisnis ini nih? Ya, jadi balik lagi ya, saya sebenarnya pingin punya bisnis model yang saya kira waktu itu adalah cari produk yang simple enough to execute, tapi impactful. Impactfulnya melalui visi misi. Easy enough to execute itu apa? Untuk dieksekusi itu apa? Minuman. Karena tadi saya kira siapa sih yang nggak bisa bikin minuman? Kopi susu, es teh manis, coklat gitu. Tapi ternyata setelah terjun, bisnis itu nggak sekedar jualan loh, nggak sekedar bikin produk loh. Tapi awal mulanya yaitu saya mau cari produk yang simple enough to execute, tapi impactful gitu. Sampai sekarang udah ada di berapa outlet nih? Sekarang kita di 30 outlet. 30 outlet. Di daerah mana aja? Di Jabodetabek. Kita tersebar di Jabodetabek, betul. Mau ada niatan untuk merambah luar Jabodetabek atau sementara ini mau fokus tuh? Oke. Sebenarnya di tahun 2019 itu kita udah start dari luar kota sebenarnya. Bahkan di 2021 kita udah sempat sampai Jawa Timur. Tapi pada saat itu di 2022 saya banyak sekali tutup toko. Jadi kalau boleh cerita dikit, waktu itu saya baru listed Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi jujur agak sombong sedikit, ya kan. Jadi tahun saya 2021 gitu. Jadi di 2022 tuh saya mulai ekspansi tapi berdasarkan emosi, bukan berdasarkan data. Jadi sistem accounting nggak kuat, inventory, supply chain nggak kuat gitu. Jadi udah sampai Jawa Timur tuh, padahal udah jauh-jauh, tapi ya sadly harus tutup gitu. Tapi there's a lot of learning di situ yang saya pelajar. Sekarang kita memang betul lagi menguatkan diri, lagi fokus di Jabodetabek, tapi memang kita punya visi yang lebih jauh, lebih besar lagi untuk menggandeng lebih banyak perempuan Indonesia. Jadi mimpi besar saya adalah saya akan bawa Indonesia kalau bisa High Cups buka dari Sabang sampai Merauke. Gitu sih. Amin. Yang 2022 itu udah sempat berapa banyak outletnya itu? Udah hampir 40-an, 40 lebih 40 lebih sih itu. 40 lebih sampai harus tuh. Kota terkecil apa tuh ekspansinya? Kalau di Jawa Timur itu bisa sampai Jember. Jember, Kediri. Kalau di Jawa Tengah itu Purwokerto, Brebes gitu. Emang kita berawal dari kota-kota kecil, daerah-daerah gitu. Tapi respon awal bagus ya?
Kalau awal banget di 2019 itu saya nggak bagus banget. Jadi gini, 2019 dengan waktu itu modal 10 juta, saya buka gerobak 2x1, saya yang jaga sendiri, saya yang jadi kasir, saya yang jadi barista. Jujur sehari aja belum tentu ada omset. Dan bisa dibayangin produk yang saya jual waktu itu 10 ribuan. 10.000 ya. Jadi mau jual 10 cup, 50 cup juga sebenarnya, dan itu di Serang waktu itu pertama buka. Sebenarnya kalau orang Surabaya bilang nggak nyocok bayar ongkos saya jalan ke Serang. Tapi yang saya cari waktu itu kan learningnya. Awal-awal itu saya pelajarin market saya. Kayak apa sih di luar kota, orang tuh carinya rasanya seperti apa, kenapa nggak laku, oh porsinya kekecilan dengan harga segitu nggak worth it gitu. Jadi dari situ high cups yang sekarang adalah hasil dari learning saya dari high cups yang dulu. Jadi kalau sekarang high cups sangat diterima masyarakat, tapi kalau zaman awal-awal dulu bahkan omset aja belum tentu ada gitu di Lu awal-awal. sendirian waktu di Serang itu bangun pertama kali? Saya sama satu orang gitu, sama satu Di orang. gerobak gitu ya? Gerobak 2x1 gitu. Di mana, di pasar apa di Enggak pinggir di jalan? enggak. Jadi waktu itu di salah satu pasar swalayannya lah, gitu di Serang. Iya. Oh, interesting. Tapi ya itu tadi berarti banyak banget pelajarannya. Jadi tahu gitu, miss-nya di mana nih, kurangnya di mana. Proses jatuh bangunnya banyak. Dan sekarang lebih fokus di Jabodetabek. Ada tadi 50 ya? 30. Oh, 30. Amin, saya aminin. Amin. Saya aminin. Kan ada target kan? Iya, semua kan berasal dari ucapan. Ya, Dan ini bukan franchise ya? Bukan. Semua manage sendiri. Betul sekali. Sampai sekarang semua total tim ada berapa? Sekarang kita kalau total mungkin di 160-an ya, 160 gitu. Dengan mayoritas adalah Cewek, wanita. cewek, betul. Waktu awal-awal kan Mbak kuliah di luar negeri, S2-nya juga di Inggris dan Shanghai, pulang ke Indonesia, lalu jualan minuman. Iya. Gimana tantangannya Mbak untuk membangun ini? Saya tambahin dulu, sudah berkarir. Berkarir di ya. sana, Di perusahaan multinasional gede ya, gede banget. banget. Yes. Gimana Ada nih? nggak sih culture shocknya, adjustment Termasuk dari keluarga, gitu, Iya. gimana Mbak? Pasti jadi gini, awal-awal pasti keluarga namanya orang, saya anak tunggal, ya kan. Jadi pasti orang tua bertanya, kamu tuh udah keren, kerja di kantor gedung Ya, multinasional. di Jakarta Pusat, bos-bos bule, keren banget, international company. Dibilang gaji juga udah very nice gitu kan, kurang apa yang kamu cari gitu kan. Tapi kan memang jadi saya itu 8 tahun lebih tinggal di luar negeri, ada sekolah, ada kerjanya. Memang saya mau pulang ke Indonesia, saya ingin berkontribusi, balik lagi berkontribusi ke Indonesia, membawa perubahan terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia. Jadi memang di awal pasti tantangannya orang tua menentang ya nggak nyalain mereka ya, mereka udah sekolahin saya keluar berapa miliar untuk di luar negeri tinggal gitu, tiba-tiba kamu pilih gerobak 2x1 jualan yang sehari belum tentu ada omsetnya. Gitu kan. Jadi dari situ pasti mereka menentang, mereka mempertanyakan, ya tapi ya saya jalani dan saya tekunin aja. Karena jujur awal mungkin 3 tahun pertama membangun High Cup Spoon itu jadinya kan saya nggak ada diskusi ya sama orang tua ya. Gitu, tapi ya dijalanin aja sehingga waktu yang membuktikan ternyata dengan visi dan misi yang positif ya puji Tuhan dilancarkan lah. Itu dilancarkan hingga hari ini. Kalau Gitu. sekarang gimana? Keluarga sekarang Suportif. Suportif. Enggak, kalau lihat makin Suportif. banyak high cups di mana-mana. Karena ada value-nya gitu ya. Ada value-nya dan saya terima kasih sama mereka. Mungkin kalau mereka nggak menantang, nggak nge-pressure juga, saya yakin nggak akan seperti sekarang. Background orang tua bukan entrepreneur? Papi saya wira swasta, Oke. mami saya ibu rumah tangga. Ya, Ya, mungkin karena justru berwira swasta itu sempat agak worry mungkin ya, karena memang Yes. perjalanan menjadi wira swasta Nggak gampang ya. Nggak gampang. sekali. Betul. Oke, sebelum kita break, ada satu pertanyaan nih. Sekarang sudah 30 outlet gitu. Mimpi berikutnya, entah itu dari sisi itu tadi ya pemberdayaan perempuannya pengen bikin apa lagi sih, atau mau gedein High Cups itu mau pengennya mimpinya seperti apa? Kita masih berpegang teguh sama visi misi kita lah ya. Kita ingin menggandeng lebih banyak perempuan. Dibilang 30 outlet, tapi saya rasa impactnya masih bisa lebih besar dari ini. Nggak cuma kita perlu 150 wanita, tapi kalau bisa dari Sabang sampai Merauke kita bisa menggaungkan, kita menjadi in the front runner buat menggaungkan bahwa perempuan you have other options. Whatever you choose is valid, tapi you have to choose it for you. Gitu sih. Jadi itu tadi maksudnya kayak
sometimes atau banyak sekali kita di sekian banyak tamu itu kita bicara tentang bisnis entrepreneurship, tapi banyak juga yang membawa value itu yang dibutuhkan, itu yang negara kita butuhkan gitu, bahwa banyak sebagian besar mereka pengen berimpact, nggak cuman ibaratnya nggak kayak yang penting cuan, nggak. Tamu-tamu kita tuh mayoritas nggak cuman mau making money dan mereka juga punya visi gitu. Betul. Tuh, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih seru gitu, Sobat Biskom, kita break dulu ya. Setelah ini kita akan balik dengan obrolan-obrolan yang lebih seru bersama Kathleen dari Highcups. Promo Kravel dan paket minuman yang cocok buat angker atau anak kereta. Halo Nangaren, hari ini gue mau ajak kalian ke Highcups Stasiun Pondok Ranji, outlet Kravel, boba drinks dan kopi yang banyak promonya dan berlaku setiap hari di seluruh outlet Highcups. Highcups sudah tersebar di beberapa stasiun, halte Transjakarta, dan di beberapa rumah sakit di area Jabodetabek. Highcups cocok banget buat angker atau anak kereta yang beraktivitas atau berangkat dengan transportasi umum. Cocok kalau kamu lagi nunggu, untuk dibawa ke tujuan, atau buat nyemil dan pelepas dahaga supaya kamu tetap semangat. Banyak varian minumannya, dan promonya juga nguntungin banget. Hari ini gue pesen buy to Kravel get one free, sudah include 1 topping. Cuma 25.000 aja, kamu dapat 3 Kravel dan 1 topping. Kamu bisa pilih toppingnya, Kravelnya juga masih hangat, manisnya pas dan nikmat banget. Penyajiannya juga cepat dan praktis. Untuk minuman gue pesen paket kece. Gue pilih yang Thai tea dan Kravel. Minumannya sudah termasuk boba. Seger banget. Kalau kata gue sih, kalian wajib coba. Gas, Highcups. Puas rasanya, puas porsinya. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective and also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Halo, jumpa lagi di Biskom Podcast. Tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, jangan lupa like, subscribe, and share supaya kitanya makin semangat supaya makin banyak orang-orang atau siapapun yang pengen ngerti gimana sih berwirausaha, apa sih yang lagi happening di bidang bisnis, makin banyak yang join di channel kita. Yuk, lanjut, Mas. Tadi udah mau PR. Udah. Aku mau nanya ini. Kan memang tadi ada value bagaimana memperdayakan perempuan, tapi bisnis kan harus tetap tumbuh. Bagaimana strategi membesarkan Highcups ini biar bisa tumbuh, bisa bersaing dengan ratusan lah ya pemainnya sangat banyak seperti ini. Bagaimana Mbak strateginya? Mungkin gini, nomor satu harus percaya proses. Gak ada jalan pintas dan tidak ada yang instan. Bisa dibilang Highcups itu di saat 2019 itu ya tadi belum tentu ada omset, gitu kan. Segalanya juga masih saya kolek datanya istilahnya. Kenapa nggak laku, produknya apa, saya mesti jualannya gimana dan jualan apa. Itu learning yang saya kumpulin dari awal. Tujuannya ya waktu itu belum bisa cari omset. Tujuannya adalah kita mau compile collecting data untuk kita membangun blueprintnya Highcups. Jadi setelah saya compile data yang dari tahun-tahun awal itu, saya mulai melihat adanya perbaikan dari sisi financial juga dari Highcups. Di situ baru kita mulai skill, baru mulai membangun. Jadi kita kalau dari saya make sure kita profit dulu, profitability kita hit, baru kita berani ekspansi. Itu pun ya karena kita nggak ada investor juga, kita recycle profit kita untuk buka outlet baru. Jadi saya make sure
misi yang kita punya di pemberdayaan wanita dan profitability yang kita punya harus berjalan beriringan. Harus balance Gitu, ya. harus balance gitu. Karena ketakutan saya adalah produk belum ready, operasional belum kuat, tapi kita tiba-tiba udah buka 100 toko gitu kan. Jadi kita mau make sure kita profit, kita ready, produk kita diterima dengan baik sama masyarakat, baru kita expand. Dari awal sampai sekarang nggak ada investor. Gak ada investor. Jadi betul-betul investasi pribadi. Betul sekali gitu. Saya recycle profit yang ada ya untuk buka toko baru gitu. Dan bukan franchise, bukan waralaba Bukan juga. franchise gitu. Makanya jadi kalau orang mikir wirausaha duitnya banyak, harus bisa manajemen cash flow loh. Iya. Karena profit yang ada diputar lagi buat buka toko, bayar vendor segala macam. Justru yang ownernya ini nih, CEO-nya, you are the last person to eat, you're the last one. You need to make sure vendor terbayar, you need to make sure gaji aman, baru mungkin Kalau ada ada, sih. kalau ada gitu. Tapi kan kita juga mau ekspansi, kita mau buka toko baru gitu. Untuk tempatnya di mana aja, Mbak? Artinya apa, di mall, apa di stasiun, atau di mana, Mbak? Kita ada di rumah sakit, kita ada di stasiun, kita ada di pasar-pasar. Intinya kita mengikuti di mana ada market C and market C ke bawah ini berada, kita ikuti mereka kemana aja gitu. Di public transportasi, selain di stasiun kita ada di busway juga. Oh, size-nya level C ya? Itu Ya, kebanyakan C ke bawah. Oke, kenapa kok C yang dipilih? Jadi ini balik lagi ke pengalaman kerja waktu saya corporate kerja di perusahaan internasional tadi. Itu kan saya kerja di Jakarta. Sebut aja nggak apa-apa. Nah, jadi di FMCG itu kan dia banyak jual saus dan kecap ya, gitu kan. Dan saya tuh baru belajar, baru kebuka mata saya bahwa salah satu best seller mereka adalah saus dan kecap sasetan yang harganya juga yang di warung-warung itu yang digandung-gandung exactly di ya? warung-warung Oke, gitu. iya. Dan ternyata ini yang laku dan ternyata siapa yang beli ini ya kan memang masyarakat cek ke bawah. Jadi Indonesia itu kan kayak piramida. Masanya tuh yang besar di bawah gitu. Jadi disitulah saya baru terpikir, oh ini adalah suatu potensi market yang I have yet to explore. Saya belum explore di sini gitu. Makanya saya beranikan terjun dan saya tahu saya harus terjun langsung. Saya yang jaga toko karena saya masih harus mempelajari marketnya ini market apa gitu. Jadi mereka besar, terus mungkin mereka juga pengen merasakan apa ya, ragam minuman yang mungkin tadinya mereka persip sebagai mahal. Betul. Tapi ini dengan apa ya, dengan kualitas yang Betul, bagus, dengan betul. kualitas yang pantas, tapi dengan harga yang Iya. affordable for them gitu. Betul. Jadi Range-nya berapa pricingnya, Mbak? kita start dari 5.000-an. 5.000. Tapi gini, mungkin saya juga background kan dari awal ngambil food science, ngambil teknik pangan. Jadi sedikit-sedikit mengerti lah tentang bahan baku, tentang membuat produk makanan. Dan saya banyak sekali belajar saat saya belajar di kantoran tuh gimana sih manajemen bisnis pangan skala besar itu gimana caranya gitu. Dan dari situ pun makanya saya bisa pastikan kita membawa kualitas makanan dan minuman dari kelas mall-mall Jakarta grade A. Kita bisa bawa ke bawah, tapi kita pastikan bahan bakunya terjamin, tapi harganya akan affordable buat marketnya. Oke. Gitu, very very affordable. Rasanya dipertanggungjawabkan. Rasanya dipertanggungjawabkan. Nggak ngasal aja. Bisa dibayangkan dengan kualitas yang seperti itu, kroffel kita tuh 20.000 dapat 3. Gitu, beli 2 gratis 1. Gitu. 3 cup, 20.000. Kroffel. 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 Makanan. Oh, makanan. Makanan gitu. Kalau orang Surabaya bilangnya croissant geprek. Croissant penyet. Croissant penyet gitu. Iya, karena ya mereka mungkin akan ngelihat di sosial media kroffel, terus kemudian mereka akan mengasumsikan mahal. Betul. Dan mereka punya pilihan kroffel Exactly. dengan 20.000, mereka jadi ngerti rasanya kroffel. Gitu. Betul. Affordable sekali. Dan memang banyak yang tanya ini apa ini. Jadi itu tugas kita juga mengedukasi mereka kan. Ini snack kekinian terbaru. Ini bagian Gitu, siapa croissant. yang kita kayaknya harus nambah minuman ini deh, atau kita harus nambah menu ini deh. Kathleen sendiri atau tim? Jadi saya sebagai CEO di Highcast memang masih terjun di di semua lini ya gitu, mau product innovation, mau business development. Makanya hari-hari sebagai entrepreneur juga saya rasa sangat dinamis gitu. Tapi memang ada tim di belakang ini yang mendukung kita, tapi saya pun masih sering terjun langsung untuk ya memastikan bahwa kita selalu terdepan. Oke. Gitu. Tim yang Mon. mayoritas semua perempuan. Mayoritas perempuan. Termasuk yang tadi di luar Jakarta, di Jabodetabek tadi ya? Jabodetabek, di Jabodetabek. Iya. Tapi ada tim inti juga nggak? Maksudnya tim inti Tentu. yang ada ya? Tentu kita kan ya kita pasti ada dari level kru, SPV, manager gitu pasti Itu ada. semua perempuan?
Dominan perempuan. Dominan Dominan perempuan. perempuan. Iya. Jadi so far gitu ya, dari 2019 sampai Ya. dengan 2014 sudah cukup happy dengan track yang dituju nggak? Saya rasa sih gini, saya tuh selalu bilang sama HR, we only hire PhD. Oke. Gitu. PhD itu maksudnya patient, humble, and driven gitu. Patient, sabar, percaya sama proses. Humble, kita tahu bahwa it's always day one every day di Hicaps. Ada hal baru yang kita harus pelajarin, apalagi sekarang ada teknologi. What you know 5 years ago might not be relevant, ya kan gitu. Dan driven, selalu punya inisiatif to get things done gitu. Jadi kalau dibilang happy, kok rasanya terlalu sombong, gitu kan. We need to stay humble karena di atas langit selalu ada langit, tapi kita tahu balik lagi. We are not impactful enough in terms of Indonesia, gitu kan. Jadi balik lagi ke visi kita, we want to be an impactful brand dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita masih pingin ke track ke sana, ke arah sana lah, gitu sih. Lalu kan butuh ada inovasi juga ya. Itu apa yang dilakukan inovasinya dengan minuman seperti ini walaupun menyasar kelas C ya, tapi inovasi kan tetap harus dijalankan. Seperti apa yang dilakukan? Jadi terakhir kita tahun lalu itu kita punya Croffle dan itu best seller kita. Kebetulan bulan ini kita akan ada produk baru, minuman baru. Stay tune aja di Hicaps gitu. Karena minumannya itu tea base, terus coklat and coffee. Tea base, coklat, coffee. Jadi kita ada milk base sukanya lah. Apa sih sebenarnya? Teh dan coklat. Teh dan coklat. Iya. Kopi itu mungkin agak sedikit spesifik gitu ya. Kopi spesifik tapi sebenarnya marketnya juga banyak. Makanya saya rasa juga banyak brand-brand yang jual kopi dan fokus di kopi juga nggak salah karena market Indonesia tuh besar kok gitu. Jadi jangan takut lah untuk terjun Indonesia negara berkembang, peluangnya banyak sekali. Secara umur mereka ini siapa? Maksudnya range umurnya mereka di usia berapa ya? Customer kita? Customer kita itu range di umur dari 18 dan kebanyakan sampai 35 dan itu 70% women kalau kita lihat, kalau kita survei. Iya, jadi lebih baik ibu-ibu juga sih. Gitu, ibu-ibu. Ini bahkan sekarang ada isu tentang sugar gitu ya, bahwa sampai pemerintah juga membuat sebuah kebijakan bagaimana perusahaan ini juga harus diatur. Nah, gimana Mbak artinya membuat healthy drink apa yang sudah dilakukan oleh Hicaps ini? Healthy itu sangat luas, ya kan. Nah, kalau healthy versi kita adalah kita make sure bahan baku kita itu sertifikasinya jelas. Jadi secara bahan baku kita udah filter, kita udah screen. In terms of sugar level kita pun bisa adaptasi. Mau no sugar, mau less sugar, atau mau bisa milih gitu. Jujur. Awal dulu Hicaps itu saya malah terlalu idealis. Saya pulang dari Amerika, saya tahu di Amerika, ya kan itu negara maju ya. Negara maju bahkan sugar maunya no sugar atau sugar alternatif. Iya kan? Bukan sugar. Iya kan gitu. Itu yang saya coba dulu bawa. Gitu, tapi malah nggak laku, gitu. Jadi belum kesana, gitu. Dan jadi makanya dari situ banyak berubah dan Hicaps yang sekarang itu banyak learning dari situ. Tapi tentu aja kita akan tetap ngikutin arah data, arah market kemana dan maunya apa sih. Tapi akhirnya people follow nggak sih bahwa ternyata yang tadinya misalnya mereka selalu mau manis, terus kemudian ada pengaruhnya nggak sih? Saya maunya less sugar atau half sugar gitu. Ya, banyak kok. Mereka cukup maksudnya pengaruh juga ya edukasi itu gitu. Iya, jadi banyak kok customer kita yang minta less sugar, kita akan kasih less sugar. Artinya gitu bisa sih. customize minumannya gitu. Bisa. Dan itu ya balik lagi ke preferensi ya. Preferensi customer gitu. Setiap outlet mungkin investasinya berapa sih kalau boleh tahu? Tergantung outletnya. Nah, ini menarik. Dulu waktu saya 2019 gerobak 2 kali 1 10 juta cukup. 10 juta. Enggak dulu 2019 gitu. Tapi sekarang Hicaps sudah makin berkembang. Kita udah bukan gerobakan lagi. Kita pakai outlet. Outlet itu kita perlu ada rolling door, kita perlu ada beberapa mesin, ada investasi. Berapa itu size-nya? Kita range dari 5 meter persegi sampai 18 meter persegi kita juga ada. Kita semuanya konsep take away, kita nggak ada dine in. Jadi cukup kecil juga. 18 itu. 18 itu jadi nggak take away. dikasih kursi. Nggak ada gitu. Ada 2 outlet kita yang kursinya 2 tapi yang kita mostly dine in, take away. Kita mostly take away dan konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, balik lagi ke saya rasa itu juga bisa membantu ya dengan
square meter yang kecil tapi high volume, balik Iya. lagi ke salah satu strategi ekspansi kita recycling Kalau profit tadi yang lah. 5 meter persegi itu kira-kira berapa tuh investasi itu yang dibutuhkan? Bisa sampai mungkin 50 sampai 70 juta ya. Karena tergantung Iya. di mana ya. Tergantung di mana, karena bikin outlet itu kan kalau gerobak ya udah gerobak gitu kan. Tapi kalau tergantung di mana, tergantung surrounding. Kita perlu rolling door nggak? Kita butuh bangun tembok baru atau enggak Sama gitu. rent. Apa tinggal maju aja gitu. Rent space juga dong. Rent, Iya. rent. Heeh. Harus Juga rent. kan beda-beda ya. Betul, Semakin betul. dia rame, semakin akan Biasanya kayak pasti makin mahal. Makin mahal. Kalau tadi ada yang di mall juga ya? Ada, Di tapi mana itu di pinggiran. Oh di pinggiran. Di Karena Rangkas memang, Bitung. Sesuai dengan Pasti ke target bawah, marketnya. betul. Oh, di Target. daerah mana itu? Rangkas Bitung. Oh Rangkas Bitung. Tahu nggak Mas Rangkas Bitung? Daerah sana ya, Banten. Ujung Lebak. Oh, Lebak. Iya, maksudnya karena memang mau menyasar ke level si itu gitu ya, gitu maksudnya kayak semakin mereka ini lebar itu tadi pasarnya masih luas banget, Betul. sebenarnya banyak banget yang belum kedatangan. Iya, Iya. iya Gitu, betul, hal-hal betul. yang kekinian. Orang Betul. kita sangat suka dengan apapun yang sifatnya kekinian. Kekinian, gitu kan. betul, betul. Kalau pertumbuhan bisnis gimana sekarang? Oh, pertumbuhan bisnisnya. bisnis. Ha. Ya, dari tahun ke tahun itu berapa persen tumbuhnya gitu? Jadi gini, balik lagi ya dari 2019. Jadi gini, saya tuh I'm very lucky karena 2019 kita mulai. 2020 kan COVID. Ya. Tapi saya mulai awal itu di daerah pinggiran. Kita sebutnya kota tier 2, tier 3. Cirebon, Serang gitu kan. Nah, di kota-kota ini 2020 kan memang itu waktu itu COVID, kita PSBB pertama, COVID hit bener-bener ya lockdown. Tapi waktu itu saya banyak buka di pasar swalayan. Oke. Justru kan pasar swalayan yang tidak tutup, ya kan, karena di kota Pasar becek gitu ya? pasar swalayan dan pasar becek kan nggak tutup, swalayan, karena iya. kalau di daerah seperti ini pasar swalayan itu kan ya itu tempat mereka beli sembako dong gitu kan, kebutuhan pokok nggak ditutup. Jadi di 2020 itu kita malah grow, kita malah bagus. Di 2021 waktu itu saya sampai listed ke Forbes 30 Under 30 Asia. Di situ baru mulai ada sombong dikit, jadi 2022 saya ekspansi sampai ke Jawa Timur. Jadi mungkin kalau dibilang growth outlet itu year to year in terms of number of outlet ya, number of outlet bisa 3 kali lipat gitu kan, sampai di 2022 saya baru tahu this is not healthy. Karena saya ekspansi berdasarkan emosi. Iya, iya, iya. Gitu. Merasa tumbuh tadi ya? Merasa tumbuh, udah listed Forbes, happy dong, masa sih judgement saya salah gitu kan. Tapi padahal salah besar. Salah besar. Jadi 2022 tuh banyak sekali tutup. Jujur pada saat itu saya sempat ada di momen duit itu ibaratnya tinggal 6 bulan lagi udah selesai. Oke. Company selesai. Padahal itu investasi sendiri semua di daerah-daerah yang tadi. Investasi sendiri, tapi kan harus tutup. Jadi beban ya beban sendiri. Dan beban kan nggak cuma beban finansial, ada beban moral juga sebenarnya, gitu kan. 2022 banyak tutup, istilahnya kita ngeriset total, akhirnya kita buka di Jabodetabek. Dari 2022 hingga tahun ini, ya puji Tuhan bisa sampai ke 30 toko. Dan itu we are stronger than ever, we are better than ever lah. Gitu, dibandingin sebelum-sebelumnya. Jadi kalau mungkin di zoom in, grafik tuh begini. Tapi kalau zoom out dikit, chart year to year, trennya beginilah. Gitu. Tapi kalau ngeliat day to day-nya di zoom in, pasti kan naik turun gitu. Terakhir mungkin milestone apa yang paling berkesan, yang paling mengena gitu ya? Apa momen 2022 itu ketika banyak tutup atau gimana? Saya gini ya, menurut saya bisa salah, tapi wira swasta tuh sebagai entrepreneur tuh kok kayaknya tiap hari, tiap bulan you can reach a new low. Ada aja tantangannya, challengingnya, ketemu orang bisa salah, ketemu vendor nakal, ketemu dia ditipu. Itu pegawai juga. Bisa banget salah bikin keputusan, salah pilih tempat, salah pilih lokasi gitu. Blunder banyak lah gitu. Tapi kalau disuruh pick satu mana yang learningnya besar, I would say yang 2022 itu dimana saya harus I'm wrong, saya salah besar. Ekspansi itu harusnya based on data, dan ada sistemnya, ada blueprintnya, baru bisa skill. Bukan hanya Gitu. emosi gitu ya. Bukan hanya emosi, dan untuk apa buka
kalau nggak ada datanya, nggak ada apa yang dikejar gitu loh. Jadi balik lagi semua tuh based on data, based on sistemnya udah kuat belum? Bisa nggak nih kita keluar kota, bisa nggak ke Jawa Timur? Cuma berdasarkan impulsif sesaat gitu ya. Nggak ada, nggak bisa. Risikonya terlalu gede. Iya, resikonya Bisa terlalu jadi gede. Itu salah. Sudah dialami ya. Iya. Oke, menarik. So, Sobat Biskom, banyak banget lesson learn yang kita pelajari dari semakin berkembangnya dan makin besarnya High Caps. Tapi sebelum kita tutup, yuk, apa yang mau disampaikan ke Sobat Biskom, apapun nih tentang bagaimana kita bisa grow dengan bisnis kita or everything, apakah tadi Mau untuk tentang para perempuan juga ya. gimana nih perempuan tuh harus gimana? Ya, Oke. Perempuan nggak harus gimana-gimana, perempuan harus jadi diri sendiri. Tapi yang saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap perempuan boleh memilih, entah mau berumah tangga boleh, mau berkarya boleh, mau berumah tangga dan berkarya boleh, bahwa punya ambisi itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Itu sih. Nah, untuk dari sisi wirausaha nih, Ya. apa sih bekal yang harus dipunya, apa nih pesan-pesan sebagai ini Ya. dari yang sudah Pengalaman experience ya. dengan lumayan lah bisa dibilang pernah ngalamin jatuh banget. bangun. Iya. kan. Balik lagi bahwa percaya proses. Proses itu nggak akan mengkhianati, tidak ada yang instan, bersabar. Maka itu tadi PhD ya, patient, humble, and be driven. Iya. Ya, itu aja sih. Oke, and enjoy the process. You have to enjoy the Yeah, process. enjoy the process. Yeah. Jadi sampai di sini dulu, sayang banget 30 menit Yeah. nggak berasa, masih Yeah, banyak sebenarnya banyak yang pengen ya, kita makanya. explore. Thank you so much. Terima kasih banyak. Dari High Caps untuk sudah mampir di Thank you podcast kita. so much. Sukses. Ya, so Sobat Biskom, jumpa lagi kita di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya tidak kalah menarik. Salam Biskom Podcast. Salam. Thank Biskom. you. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.